Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang salah satu kisah di dalam Al-Qur'an, yaitu kisah tentang salah satu nabi atau orang soleh yang Allah wafatkan selama 100 tahun, kemudian Allah bangkitkan kembali. Dan kemudian nabi ini atau orang soleh ini dianggap sebagai anak Allah oleh kaum Yahudi. Nah, siapakah nabi atau orang soleh tersebut? Menurut sebagian ulama ahli tafsir, bahwa orang tersebut bernama Uzair. Ada juga yang menyebutnya Nabi Armiyah. Jadi terjadi khilaf atau perbedaan sebutan nama di kalangan para ahli tafsir. Tapi yang lebih kuat pendapatnya adalah bahwa orang tersebut bernama Uzair. Allah Subhanahu wa taala sebutkan nama Uzair di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat At-Taubah ayat 30. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair adalah anak Allah. Nanti akan kami jelaskan sejarah kenapa Uzair ini disebut oleh kaum Yahudi sebagai anak Allah. Sekarang kita akan bercerita dulu tentang siapa Uzair dan kisah diwafatkannya oleh Allah selama 100 tahun dan proses dihidupkannya kembali. Ma'asyiral muslimin, sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut sebagian besar ulama tafsir bahwa Uzair adalah seorang nabi. Sebagian lagi meyakini bahwa Uzair bukanlah seorang nabi, melainkan hanya seorang hamba yang soleh dan bijaksana. Meskipun tidak semua sepakat bahwa Uzair adalah seorang nabi, namun peranannya sangat besar dalam sejarah Bani Israel karena ia dikatakan telah menghidupkan kembali Taurat yang telah hilang atau dilupakan. Uzair hidup setelah masa kehancuran Bani Israel, yaitu masa antara Nabi Sulaiman dan Nabi Isa alaihimassalam. Uzair ini dikenal sebagai seorang pemuda alim yang telah menghafal Taurat, dan dialah pemuda yang menyusun kembali kitab Taurat. Jadi zaman dulu ada seorang penguasa atau raja yang bernama Bukhtun Nasar, yang berasal dari Babilonia atau Irak. Ia bersama pasukannya yang berjumlah besar menyerang Baitul Maqdis dan memporak-porandakan Baitul Maqdis. Mereka membunuh, menawan, dan mengusir orang-orang Bani Israel dari Palestina. Bukhtun Nasar dan pasukannya juga membakar seluruh kitab Taurat sampai tidak ada yang tersisa lagi. Baitul Maqdis kala itu hancur total. Seluruh bangunannya roboh dan mayat-mayat bergelimpangan. Sehingga setelah itu Baitul Maqdis tidak dihuni oleh manusia. Lalu datanglah seorang pemuda dengan menaiki seekor keledai ke sebuah negeri, yaitu Baitul Maqdis atau Palestina yang saat itu sudah hancur. Pemuda inilah yang oleh para ahli tafsir disebut Uzair, dan ada juga yang menyebutnya Nabi Armiyah. Kisah Uzair Allah cantumkan dalam surat Al-Baqarah ayat 259. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha." Yang artinya, atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dari ayat inilah kisah Uzair dimulai. Suatu ketika Uzair melakukan perjalanan jauh ke Baitul Maqdis dengan menaiki seekor keledai. Dia membawa kantong perbekalan berisi roti, buah tin, dan anggur. Hari telah siang dan panas matahari yang menyengat membuat tubuh Uzair dan keledainya kepanasan. Namun Uzair tetap melanjutkan perjalanan. Maka sampailah ia di Baitul Maqdis, tepat di sebuah perkampungan yang telah hancur seluruh bangunannya. Dia memasuki perkampungan itu lalu turun dari keledainya untuk beristirahat dengan membawa kantong yang berisi roti, buah tin, dan anggur. Uzair kemudian singgah di sebuah rumah yang telah roboh. Kemudian dia duduk di tempat itu sambil membuat perasan buah anggur. Uzair lalu mengeluarkan beberapa roti dari kantongnya, kemudian memakannya dengan mencelupkannya ke dalam perasan buah tersebut. Selesai makan roti dan minum, kemudian Uzair merebahkan tubuhnya sambil memperhatikan atap-atap rumah yang telah roboh dan penghuninya yang telah binasa. Di sekitar rumah tersebut banyak tulang belulang manusia yang berserakan. Lalu Uzair berkata, Qala anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Menurut para ahli tafsir, Uzair berkata seperti itu bukan karena ia ragu akan kekuasaan Allah,
Tetapi ia ingin tahu bagaimana cara Allah mengembalikan negeri yang telah hancur, yang penduduknya sudah menjadi tulang belulang. Maka sebagai jawaban atas rasa ingin tahunya itu, maka kemudian Allah berfirman, "Fa'amatahullahu mi'ata amin." Maka Allah buat dia meninggal 100 tahun. Allah mengutus malaikat maut untuk mencabut nyawanya Uzair, lalu Allah mewafatkannya selama 100 tahun. Jadi Uzair ini diwafatkan Allah, bukan ditidurkan. Berbeda dengan Ashabul Kahfi. Kalau Ashabul Kahfi itu ditidurkan selama 300 tahun, lalu jasadnya dibolak-balikan oleh Allah ke kanan dan ke kiri. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal. Allah bolak-balikkan jasad Ashabul Kahfi itu agar jasad mereka tetap utuh, tidak terkubur tanah. Sedangkan Uzair ini diwafatkan Allah sampai menjadi tulang belulang. Jadi perbedaan antara Uzair dengan Ashabul Kahfi itu adalah, kalau Uzair itu diwafatkan Allah sampai jasadnya menjadi tulang belulang, sedangkan Ashabul Kahfi itu ditidurkan oleh Allah dan jasadnya dijaga oleh Allah hingga masih tetap utuh. Nah, ketika Uzair diwafatkan selama 100 tahun, maka terjadi berbagai peristiwa dan perubahan di tengah Bani Israel. Negeri yang dulu hancur lebur tinggal puing-puing, kini telah menjadi sebuah negeri yang berperadaban. Dan setelah 100 tahun berlalu, thumma ba'athah, kemudian Allah menghidupkan kembali Uzair. Allah mengutus kembali malaikat untuk menghidupkan Uzair setelah wafat 100 tahun. Maka semua anggota tubuh Uzair pun mulai dihidupkan kembali. Pertama yang dihidupkan adalah akalnya, agar ia dapat berpikir. Lalu kemudian matanya, agar ia dapat melihat bagaimana Allah menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Kemudian satu persatu tubuh Uzair dihidupkan di depan matanya, bagaimana tulang-tulangnya disusun kembali, kemudian dibungkus dengan daging, kulit dan rambut. Kemudian ditiupkan kembali nyawanya ke dalam tubuhnya itu. Sementara akal dan matanya Uzair sudah bekerja terlebih dahulu untuk menyaksikan semua proses pembentukan tubuhnya kembali. Setelah semua anggota tubuhnya dapat bergerak, lalu malaikat tersebut bertanya kepada Uzair, "Qala, kam labista?" Berapa lama kamu tinggal di sini? Uzair menjawab, "Qala, labistu yauman aw ba'da yaum." Aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Jawaban itu terucap begitu saja dari bibirnya Uzair, karena memang Uzair merasa tidak pernah dimatikan. Ia merasa hanya tidur sebentar, seperti tidur di tengah hari, dan dibangunkan kembali pada sore hari. Lalu malaikat tersebut menjelaskan, "Qala, bal labista mi'ata amin." Sebenarnya, kamu telah tinggal di sini selama 100 tahun lamanya. Uzair seakan-akan tidak percaya bahwa dia telah dimatikan selama 100 tahun lamanya. Dia masih mengira bahwa dia tertidur sejenak, lalu bangun lagi. Maka kemudian malaikat berkata kepada Uzair, "Fangdur ila tu'amika wa syarabika lam yatasannah." Perhatikanlah makanan dan minumanmu, tidak ada yang berubah, masih seperti sedia kala. Uzair pun melihat makanan dan minumannya yang berada di dekatnya. Ternyata buah tin dan buah anggur yang ia bawa masih segar di dalam keranjangnya. Kondisinya tidak berubah sama sekali. Uzair pun semakin bingung dengan penjelasan malaikat, karena kata malaikat ia telah dimatikan selama 100 tahun lamanya. Tapi kenapa makanan dan minumannya masih tetap utuh? Maka kemudian malaikat berkata lagi kepada Uzair, "Wangdur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas." Sekarang lihatlah keledaimu, dan kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lalu Uzair pun segera melihat ke arah keledainya, dan ternyata keledainya telah menjadi tulang belulang. Malaikat lalu berkata, "Wangdur ilal idami kaifa nunsijuha thumma naksuha lahma." Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Uzair memperhatikan tulang belulang keledainya yang berserakan dengan seksama. Kemudian malaikat tersebut berseru kepada tulang-tulang itu untuk bersatu kembali. Lalu tulang belulang itu pun menyatu, urat-urat syaraf terbentuk kembali. Lalu tulang belulang itu dibungkus dengan daging, kemudian dibungkus lagi dengan kulit dan bulu. Setelah berbentuk seekor keledai, kemudian ditiupkan kembali nyawanya. Maka keledai itu pun hidup dan dapat bergerak lagi. Maka berdirilah keledai tersebut sambil mengangkat kepalanya ke arah langit,
sambil meringik dengan suara yang sangat keras. Ia mengira bahwa hari kiamat telah tiba. Falamma tabayyana lahu qala. Setelah melihat kekuasaan Allah tersebut dengan mata kepala sendiri, Uzair lalu berkata, A'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, termasuk menghidupkan segala sesuatu yang sudah mati. Ketika dimatikan Allah, umur Uzair adalah 40 tahun. Lalu Allah menghidupkannya kembali dalam kondisi yang sama persis seperti saat ia dimatikan. Wajahnya masih muda meskipun umurnya sudah 140 tahun. Setelah dihidupkan kembali, Uzair lalu menaiki keledainya untuk melakukan perjalanan pulang ke rumahnya. Setelah melakukan perjalanan jauh, akhirnya sampailah Uzair di perkampungannya. Dan ternyata setelah sampai di perkampungannya, tidak ada satu orang pun yang mengenalinya di sana. Dan Uzair juga tidak mengenali siapa-siapa. Bahkan rumahnya pun ia tidak mengenalinya. Uzair pun mengira-ngira letak rumahnya dan mencoba memasuki salah satu rumah yang menurutnya itu adalah rumahnya yang dulu. Ternyata dalam rumah tersebut terdapat seorang wanita yang sudah lanjut usia dan dalam keadaan buta dan sudah tidak bisa berdiri lagi. Wanita tua itu usianya sekitar 120 tahun. Wanita itu dulunya adalah budak keluarga Uzair. Saat ditinggal oleh Uzair, ia masih gadis yang berusia 20 tahun. Wanita itu dulu sangat dekat dengan Uzair. Namun karena usianya yang sudah tua dan matanya yang sudah tidak bisa melihat lagi, maka ketika Uzair datang, ia sama sekali tidak mengenalinya. Lalu Uzair menyapa dan bertanya, "Wahai ibu tua, apakah benar ini rumah Uzair?" Lalu wanita itu berkata, "Benar sekali, ini adalah rumah Uzair." Setelah menjawab pertanyaan Uzair, wanita tua itu terlihat menangis. Lalu ia berkata lagi, "Sejak berpuluh-puluh tahun lamanya, aku tidak pernah mendengar ada seorang yang menyebut nama Uzair. Orang-orang sudah melupakannya." Lalu Uzair berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah Uzair. Allah mematikan aku selama 100 tahun, lalu menghidupkan aku kembali." Wanita itu pun terkejut dan berkata, "Subhanallah, kami telah kehilangan Uzair sejak 100 tahun yang lalu, dan kami tidak pernah mendengar beritanya lagi." Lalu Uzair menegaskan, "Akulah Uzair." Wanita tua itu pun berkata, "Uzair adalah seorang hamba yang soleh, yang doanya mudah dikabulkan oleh Allah. Jika ia mendoakan orang yang sakit agar sembuh dari penyakitnya, maka orang itu akan sembuh. Maka untuk membuktikan bahwa kamu adalah Uzair, berdoalah kepada Allah agar penglihatanku dikembalikan lagi seperti semula, agar aku dapat melihatmu. Sebab jika kamu benar-benar Uzair, aku pasti akan mengenalimu." Kemudian Uzair berdoa kepada Allah, lalu mengusap kedua mata wanita tersebut dengan tangannya. Maka wanita itu pun dapat melihat kembali. Uzair kemudian memegang kedua tangan wanita tua itu, lalu berkata, "Berdirilah dengan seizin Allah." Ternyata wanita tua itu pun dapat berdiri lagi dan sehat seperti dulu. Lalu wanita itu memandangi Uzair. Lalu kemudian ia berkata, "Aku sudah yakin bahwa kamu memang benar-benar Uzair." Wanita tua itu lalu membawa Uzair ke sebuah tempat, di mana di tempat itu adalah tempat berkumpulnya Bani Israel. Di sana terdapat seorang putra Uzair yang sudah tua. Ia berusia 118 tahun. Lalu wanita tua itu berseru kepada kaum Bani Israel, "Orang ini adalah Uzair. Ia telah datang kembali kepada kalian." Namun orang-orang di sana tidak ada yang mempercayai ucapan wanita tersebut. Kemudian wanita itu berkata, "Aku adalah Fulana, budak kalian. Uzair telah berdoa kepada Allah untuk kesembuhanku hingga mataku kini bisa melihat lagi dan aku juga sudah dapat berjalan seperti dulu. Dia adalah Uzair. Dia bilang telah dimatikan oleh Allah selama 100 tahun dan sekarang ia telah dihidupkan kembali." Mendengar ucapan wanita tua itu bahwa Uzair telah dimatikan Allah dan kemudian dihidupkan kembali, maka orang-orang Bani Israel segera bangkit berdiri dan mendekati Uzair. Mereka lalu mengamati Uzair dari dekat. Lalu putranya Uzair berkata, "Dahulu bapakku memiliki tanda hitam di antara kedua pundaknya." Maka Uzair langsung menyingkap pakaian yang menutupi kedua pundaknya, dan ternyata benar dia adalah Uzair. Maka barulah Bani Israel meyakini bahwa laki-laki itu memang benar-benar Uzair. Orang-orang Bani Israel dan Uzair kemudian saling bercerita. Mereka asik bercengkrama.
Bani Israel lalu berkata kepada Uzair, "Tidak ada satupun di antara kami yang masih menghafal Taurat, karena Bukhtun Nasar telah membakar semua Taurat tanpa tersisa, dan kami pernah diberitahukan bahwa kamu adalah seorang penghafal Taurat. Oleh karena itu, tuliskanlah apa yang kamu hafal itu untuk kami." Dulu ayah Uzair pernah memendam kitab Taurat di sebuah tempat ketika masa penyerangan Bukhtun Nasar, dan tempat itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Uzair. Maka Bani Israel dan Uzair berangkat ke tempat di mana kitab Taurat dulu dipendam. Setibanya mereka di sana, mereka langsung menggali tempat yang dimaksud dan mengeluarkan kitab Taurat dari sana. Karena saking lamanya terpendam, sehingga lembaran-lembaran Taurat yang ditemukan itu kondisinya lusuh dan tulisannya banyak yang menghilang. Setelah mendapatkan kitab Taurat tersebut, Uzair duduk di bawah pohon rindang dengan dikelilingi oleh Bani Israel. Tiba-tiba dari atas langit terlihat ada dua cahaya putih yang turun ke bumi. Lalu kedua cahaya itu masuk ke dalam tubuh Uzair. Ternyata kedua cahaya itu membantu Uzair untuk mengingat kembali hafalannya. Maka Uzair pun memperbarui kitab Taurat untuk Bani Israel dan mengajarkannya kepada mereka dan membimbing Bani Israel dengan Taurat. Hingga suatu hari orang-orang Yahudi mengatakan, "Uzairun ibnullah, Uzair adalah anak Allah." Orang-orang Yahudi menganggap Uzair sebagai anak Allah karena peristiwa dua cahaya yang masuk ke dalam tubuhnya, dan karena Bani Israel mendapatkan kembali kitab suci Taurat melalui hafalan Uzair. Bani Israel ketika itu berkata, "Musa tidak memberikan Taurat kepada kami kecuali melalui sebuah kitab, sedangkan Uzair memberikan Taurat kepada kami tanpa melalui kitab." Lalu beberapa orang di antara mereka berkata, "Uzair adalah anak Allah." Inilah alasan atau sebab Uzair disebut anak Allah oleh kaum Yahudi. Dan ini adalah salah satu kesesatan Yahudi yang menganggap bahwa Allah itu beranak. Dan ternyata bukan hanya Yahudi saja yang menganggap Allah itu beranak, tapi Nasrani dan orang-orang musyrikin juga sama. Mereka juga menganggap Allah itu mempunyai anak. Jadi yang mengatakan Allah mempunyai anak itu ada 3 golongan. Yang pertama, Yahudi. Mereka mengatakan Uzairun ibnullah, Uzair adalah anak Allah. Yang kedua, Nasrani. Mereka mengatakan Al-Masih ibnullah, Al-Masih adalah anak Allah. Yang ketiga adalah orang-orang musyrikin dahulu. Mereka berkata, Al-Malaikatu banatullah, para malaikat adalah putri-putri Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu lam yalid wa lam yulad. Allah tidak mempunyai anak dan Allah tidak dilahirkan. Allah berfirman, "Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul 'abidin." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik yang menganggap Allah memiliki anak, seandainya itu benar, niscaya aku adalah orang yang pertama menyembah anak itu. Akan tetapi Allah tidak memiliki anak, sehingga aku menyembah Allah. Maha suci Allah, Tuhan yang tidak beranak pinak dan tidak pula diperanakkan. Masirul muslimin, sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kisah Uzair ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa Allah itu Maha Kuasa. Allah dengan mudah mematikan dan menghidupkan kembali manusia sesuai kehendaknya. Dan dari kisah Uzair ini juga kita diberikan pengetahuan akan kebenaran janji Allah, dan agar manusia bertambah yakin bahwa kiamat pasti akan terjadi tanpa diragukan lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk membangkitkan umat manusia ketika hari kebangkitan nanti dengan jasad dan ruh mereka. Kemudian kelak manusia akan mempertanggungjawabkan atas apa yang telah mereka lakukan dan kerjakan selama di dunia. Wallahu a'lam. Demikianlah kisah tentang Uzair. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.